Saudara-saudara, Sherzul mendapat kabar baik. Semua orang bisa melihatnya. Saya akan membacakannya untuk kalian. Kotak penyimpanan aman musim ini akan memberi kalian kartu percobaan tambahan. Karena musim ini adalah musim siklus pendek, lebih pendek dari musim biasa. Kami telah melihat umpan balik dan saran kalian mengenai waktu ketersediaan kotak penyimpanan aman darurat musim ini. Mengenai hal ini, kami akan memberikan kompensasi melalui cara berikut. 1. Operator yang menyelesaikan misi saat ini dan mendapatkan kotak penyimpanan aman tingkat 3 akan menerima kompensasi 20 hari di awal musim berikutnya. Kartu percobaan kotak penyimpanan aman tingkat 3 akan mengkompensasi selisih waktu musim. 2. Operator yang belum menyelesaikan misi musim saat ini, tetapi telah menyelesaikan tahap rencana aksi tertentu, juga akan menerima kompensasi kartu percobaan 5, 10, atau 15 hari, berdasarkan misi tahap 1 hingga 3 yang diselesaikan saat akhir musim. Selain itu, berdasarkan kemajuan tahap misi operator di musim ini, kami juga akan mendistribusikan sejumlah kupon perlengkapan khusus misi musim yang sesuai, sebagai perbekalan awal untuk musim berikutnya. Semoga kalian menikmati permainan dan berpartisipasi lebih cepat dalam pertempuran selanjutnya. Semua konten kompensasi di atas, termasuk kartu percobaan kotak penyimpanan aman darurat tingkat 3, dan kupon perlengkapan khusus misi musim, akan didistribusikan secara serentak melalui email dalam game setelah musim berikutnya dibuka. Data statistik diperkirakan memerlukan waktu. Mohon tunggu dengan sabar saat itu. Dan segera periksa kartu percobaan kotak penyimpanan aman darurat tingkat 3 dalam kompensasi. Kartu percobaan hanya berlaku untuk musim berikutnya. Sejujurnya, ini adalah perubahan yang cukup baik. Musim ini pendek, semua orang tahu itu. Kalian semua memiliki keluhan tentang hal ini, tetapi pihak resmi Sherzul telah melakukan pekerjaan yang baik kali ini. Mereka mendengarkan pendapat pemain, benar-benar memberi kotak penyimpanan aman gratis. Dan juga, mereka tidak langsung memberikannya. Maksudnya, mereka memberikannya setelah kalian menyelesaikannya. Bahkan jika kalian hanya menyelesaikan tahap pertama, tahap kedua, atau tahap ketiga. Meskipun kalian tidak menyelesaikan banyak tahap, mereka tetap akan memberi kalian 5 hari. 10 hari, 15 hari. Jadi ini sebenarnya cukup bagus. Selanjutnya mari kita bahas mengapa musim ini begitu pendek. Menurut pendapat pribadi saya, ini karena bos terakhirnya terlalu banyak. Sebenarnya, musim ini seharusnya menjadi ekspansi kota luar angkasa yang diluncurkan pada bulan September. Ekspansi kota luar angkasa itu sendiri tidak masalah. Jika kalian membuat peta lebih besar dan lebih banyak perbekalan, itu akan sangat bagus. Benar kan? Itu juga tidak masalah. Tetapi kalian hanya menambahkan beberapa kotak penyimpanan kecil, beberapa kotak penyimpanan, beberapa kotak penyimpanan besar. Benar kan? 2 kotak penyimpanan kecil, 2 kotak penyimpanan besar. Penambahannya terlalu sedikit. Kemudian pertempurannya meningkat terlalu banyak, rasanya tidak terlalu signifikan. Jadi, jika musim ini adalah ekspansi kota luar angkasa, dengan peningkatan pertempuran, itu pasti masuk akal. Itulah pendapat pribadi saya. Selanjutnya, mari kita bahas lagi. Setelah pengumuman ini dirilis, segera ada orang yang datang kepada saya dan mengatakan sesuatu yang sangat menarik. Semua orang bisa mendengarkannya di internet. Teman ini berkata kepada saya, jangan tertipu oleh Hujun. Meskipun ini terlihat menguntungkan pemain di permukaan, ini sebenarnya juga menguntungkan pemain. Benar kan? Musim ini 57 hari. Jika kamu menyelesaikannya, kamu mendapat tambahan 20 hari, menjadi 77 hari. Itu bisa diterima? Mengenai musim depan. Musim depan kamu mungkin juga perlu melakukannya. Tetapi mulai musim depan, kamu bisa langsung menikmati 20 hari. Itu juga bagus. Benar kan? Itu juga cukup bagus. Kemudian, teman itu berkata, ada banyak tersembunyi di dalamnya. Artinya, ini sama sekali bukan karena keluhan pemain lah yang menyebabkan pemberian 20 hari gratis ini. Tetapi karena toko Hujun tidak menghasilkan uang lagi, karena toko Hujun tidak menghasilkan banyak uang dari pesanan tingkat 3. Itulah sebabnya pengumuman ini dikeluarkan. Sejujurnya, itu sangat tidak masuk akal. Probabilitasnya sangat kecil. Mengapa? Yaitu, Hujun belum cukup kuat untuk membuat pihak Delta Force bertindak sesuai dengan wajah mereka. Sejujurnya, Hujun hanyalah bagian dari perdagangan pemain dalam game ini. Sementara pemain adalah seluruh inti dari game Delta Force. Paham? Jadi, orang yang normal pasti akan melindungi pemain. Dan Hujun hanyalah industri turunan dari Delta Force.
Mereka tidak mungkin, karena Hujun tidak mendapat misi, atau karena mereka tidak mengambil cukup misi, mereka akan mengubah misi seperti itu. Misalnya, kamu menyelesaikan 57 hari ini. Saya memberimu 20 hari tambahan. Agar bisnis toko Hujun laris. Itu omong kosong. Jika mereka benar-benar berpikir seperti itu, mereka tidak akan mengatakan bahwa setiap tahap memberi kalian 5 hari, 10 hari, 15 hari. Semua orang lihat poin kedua. Maksudnya, jika kamu menyelesaikan tahap 1 hingga 3, secara umum, jika kamu menggunakan Hujun, mereka pasti akan menyelesaikan semua misi. Benar kan? Siapa yang akan menyelesaikan tahap 1 hingga 3? Hanya pemain biasa yang akan menyelesaikan tahap 1 hingga 3. Yaitu 5, 10. Benar kan? Jadi, jika benar-benar untuk merangsang Hujun, mereka tidak perlu poin kedua sama sekali. Mereka bisa langsung memotong 5, 10. Efeknya pasti akan lebih baik. Dengan begitu, setengah orang akan merasa saya hanya melakukan setengahnya. Saya rugi. Saya tidak akan menyelesaikannya. Kemudian pergi. Jadi ini sama sekali tidak logis. Dia mengatakan hal ini. Ini adalah teori konspirasi murni. Sama sekali tidak logis. Titik tidak logis. Saya sudah menjelaskannya kepada kalian. Poin pertama adalah, bahwa poin kedua jelas berarti, ini ditujukan untuk pemain biasa. Poin tidak logis kedua, adalah bahwa Hujun tidak memiliki kekuatan yang kuat. Hujun hanyalah cara untuk menghisap darah dari Delta Force. Mereka hanya menghasilkan uang dari game. Mereka tidak bisa, maksudnya, mempengaruhi keputusan resmi game. Pasti tidak akan berpengaruh. Mereka tidak punya kekuatan sebesar itu. Mengerti? Tidak. Tidak begitu kuat. Kemudian poin ketiga adalah, bagaimana mengatakannya? Poin ketiga adalah masalah kapasitas produksi. Karena ini sebenarnya bisa saya prediksi, musim ini dibuat pendek, terutama karena ada hal baru yang ingin mereka luncurkan, tetapi hal baru itu belum selesai dengan baik. Jadi mereka membuat musim ini lebih pendek. Itulah pendapat pribadi saya. Dan bukankah begitu, mereka juga harus menjual Battle Pass 2 kali. Makan sedikit madu saudara-saudara, makan sedikit madu. Kurang lebih begitulah intinya. Intinya, alasan utama mengapa musim ini pendek, adalah karena ekspansi kota luar angkasa mereka tidak ditangani dengan baik. Dan banyak hal lain yang tidak ditangani dengan baik. Juga, mode respon mereka sudah diumumkan tahun lalu. Mereka mengatakan bahwa banyak hal yang akan mereka lakukan tahun ini, ekspansi kota luar angkasa, penjara pasang surut. Dan kemudian, harus diakui, peta di dalam penjara. Saat itu saya sangat menantikannya. Saat tahun baru Imlek, tahun lalu, saya sangat menantikan peta di dalam penjara. Namun setelah dirilis, saya sangat kecewa. Peta ini sama sekali tidak nyaman. Dan lingkungan di belakang semakin buruk. Sekarang, di dalam penjara, pemain biasa pasti ada, tetapi lebih banyak adalah Hujun. Cheater. Bagi melompat-lompat. Mungkin akan lebih banyak dari ini. Peta itu memberi saya kesan bahwa tidak terlalu mudah untuk dievakuasi. Juga tidak terlalu mudah untuk bergerak di peta. Dan ini adalah pertempuran singkat. Bertempur di mana-mana. Begitulah. Tetapi memang benar, bahwa titik perbekalannya memang banyak. Itu harus diakui. Titik perbekalan di peta penjara memang sangat banyak.